Tujuan pustaka, penerapan teori pada proposal riset, baik kualitatif dan kuantitatif. Berikut penjelasan secara ringkas terkait dengan bagaimana posisi atau peran teori dalam riset kualitatif. Ada variasi penggunaan teori dalam riset kualitatif. Pertama, sering digunakan sebagai penjelas atau perilaku dan sikap-sikap tertentu. Kedua, peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai pandangan umum untuk meneliti gender, kelas, ras, atau isu-isu mengenai kelompok-kelompok marginal. Ketiga, teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Dan keempat, beberapa tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Perspektif teoritis pada riset kualitatif, yang pertama, perspektif feminis, yaitu penggunaan atau argumentasi bahwa tujuannya untuk menggugat kondisi kaum wanita saat ini yang dirasa ditindas dengan sewenang-wenang. Kedua, misalnya wacana rasial yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang konstruksi dan kontrol atas pengetahuan. Atau misalnya terkait dengan ras, khususnya tentang orang-orang dan komunitas kulit yang berwarna. Ketiga, perspektif teoritis kritis konteks pemberdayaan atau emansipasi kelompok tertentu. Atau misalnya yang keempat, teori queer berfokus pada individu kelompok lesbian, gay, biseksual, atau transgender, atau transseksual. Dan misalnya yang kelima, studi ketidakmampuan fokus pada makna inklusi dalam konteks akademik atau kegiatan masyarakat. Nah, ini adalah salah satu logika induktif dalam riset kualitatif. Pertama, peneliti mengumpulkan informasi, misal melalui interview dan observasi, lalu kemudian peneliti mengajukan pertanyaan secara terbuka pada partisipan dan kemudian merekam dan melakukan pencatatan di lapangan, atau istilah lainnya adalah catatan lapangan, karena temuannya itu secara langsung, sifatnya juga anekdot, satu perilaku itu muncul khas pada saat pengambilan data dilakukan atau on-site. Kemudian peneliti menganalisis data berdasarkan tema dan kategori-kategori. Ini setelah dilakukan transkripsi atau verbatim, sehingga kemudian didapatkan pemadatan fakta, mendapatkan tema dan kategori. Lalu kemudian peneliti mencari pola-pola umum, melakukan generalisasi dan atau teori-teori dari tema atau kategori yang telah dibuat. Selanjutnya, peneliti mengemukakan generalisasi atau teori-teori dari literatur dan pengalaman-pengalaman pribadinya. Itu secara ringkas tentang logika induktif dalam riset kualitatif. Nah, bagaimana dengan riset kuantitatif? Ini menjadi pokok bahasan kita. Teori dalam riset kuantitatif, teori itu apa? Teori adalah seperangkat konstruk, atau variabel. Nah, kata konstruk atau variabel ini silih berganti digunakan pada perspektif atau sudut pandang statistika yang menjelaskan dinamika atau keterkaitan antar fenomena itu seringkali menggunakan kata variabel. Jadi variabel itu sering sekali digunakan pada statistika. Sedangkan konstruk itu seringkali diposisikan pada model pengukuran atau yang sering kali kita dengar sebagai psikometrika. Apa itu psikometrika? Psikometrika itu adalah terapan dari ilmu statistika pada bidang psikologi. Jadi penggunaan istilah antara konstruk dan variabel ini silih berganti. Ada yang mengatakan konstruk, ada yang mengatakan konstruk. Atas dasar istilah asalnya adalah konstruk. Sehingga kemudian biasanya ketika dibahasakan, itu menjadi konstruk atau konstruksi, Apakah seperangkat konstruk atau variabel itu saling berhubungan atau berasosiasi, atau istilah lainnya kita berkorelasi, dengan proporsi atau hipotesis yang memperinci hubungan antar variabel, atau juga kemungkinan dia tidak saling berhubungan tapi menunjukkan satu pola tertentu yang kaitannya dengan adanya perbedaan atau komparasi misalnya. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada satu variabel tertentu. Nah, itu komparasi.
Nah, sehingga kemudian kalau kita bisa mengetahui bagaimana dinamika atau keterkaitan atau asosiasi antar beberapa variabel ya dengan mengajukan proposisi atau hipotesis gitu ya. Nantinya kita akan mengetahui atau mendapatkan pengetahuan tentang magnitude atau direction secara jelas pada variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian. Magnitude itu apa? Magnitude itu terkait dengan kekuatan. Direction itu apa? Dia terkait dengan arah. Jadi misalnya kita punya variabel tentang stres, kita punya variabel tentang kecemasan, kita punya variabel tentang depresi. Kalau misalnya kita hubungkan antar beberapa variabel atau konstruk ini, kita perlu mencari garis atau arah manakah yang mempengaruhi secara pasti. Apakah, misalnya pertanyaan adalah, apakah kecemasan mempengaruhi depresi, ataukah kecemasan mempengaruhi stres, atau depresi mempengaruhi stres. Nah, kalau kita menggunakan kata pengaruh, maka di sana ada arah. Arah artinya apa? Arah menunjukkan bahwa satu variabel memprediksi atau menyebabkan variabel atau eksistensi dari variabel itu meningkat atau menurun. Ya. Jadi satu variabel yang diubah pada bagian independennya, maka akan terprediksi peningkatan atau penurunan pada variabel yang lain yang kita sebut sebagai variabel dependent atau variabel terikat. Nah, sehingga kemudian kita perlu menentukan direction-nya. Ya, jangan sampai terbalik arahnya. Ya, logis enggak atau dapat diterima akal sehat enggak kalau misalnya depresi itu menyebabkan kecemasan atau depresi itu menyebabkan stres. Ya, manakah sebenarnya fenomena yang lebih dulu terjadi antara kecemasan, stres, bahkan kemudian symptoms atau indikasi depresi terjadi. Itu terkait dengan direction. Nah, magnitude itu apa? Magnitude itu adalah kekuatan. Misalnya, lebih dulu mana sih kecemasan atau misalnya beban kerja atau misalnya intelijensi yang memprediksi atau mempengaruhi stres dan depresi, misalnya gitu. Kekuatan ini di antara beberapa variabel bebas, ini yang sumbangsinya paling besar itu yang mana? Nah, itulah yang disebut sebagai magnitude. Nah, pada penelitian kuantitatif ya, karena melibatkan distribusi atau melibatkan angka-angka dalam pengolahan dan representasi konsep teoritisnya, ya, maka kemudian magnitude dan direction ini bisa dipastikan ya, ketepatannya. Kita lanjutkan, teori biasanya membantu menjelaskan atau memprediksi fenomena di dunia nyata. Teori dimaknai sebagai usaha rasional untuk mengetahui bagaimana, how, dan mengapa, why, variabel-variabel dan pernyataan-pernyataan relasional saling berhubungan satu sama yang lainnya. Sehingga kemudian kita akan menemukan pada berbagai penelitian, pada penelitian A, variabel A berkorelasi atau mempengaruhi variabel B, dan penelitian yang lain variabel B dipengaruhi atau diprediksi oleh variabel C dan sebagainya. Sehingga kemudian di antara keterkaitan variabel atau konstruk yang beragam ini, kita membutuhkan peran teori untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel secara lebih luas. Sehingga kemudian kita akan menemukan metafora pelangi. Gitu ya. Sehingga kemudian ada garis atau terjelaskan bagaimana magnitude dan direction-nya tadi. Ini adalah salah satu contoh model kerangka atau visualisasi dari hubungan antar variabel yang bisa dijelaskan oleh teori tertentu. Ya. Secara sederhana kita seringkali melihat variabel X atau variabel independen itu mempengaruhi atau memprediksi variabel dependennya, begitu ya. Tapi di sebagian besar fenomena psikologi tidak selalu atau tidak pasti, ya, bukan menjadi kepastian bahwa hanya ada satu variabel X yang bisa menjelaskan variabel Y atau menjelaskan variabel dependen.
tentu ada sangat banyak sekali variabel X atau variabel bebas. Misalnya ini akan terdiri dari X1, X2, X3 yang akan memprediksi Y. Tapi kemudian ada beberapa model yang lebih kompleks. Misalnya ternyata variabel X independennya itu tidak langsung memprediksi Y, tapi melalui perantara. Ya, perantara ini yang seringkali disebut sebagai mediator. Ya, perantara inilah yang kemudian memprediksi Y, sehingga kemudian ketika kita menemukan adanya perbedaan satu penelitian dengan penelitian yang lain, kita bisa uh, berasumsi atau berhipotesis bahwa kemudian ada variabel-variabel lain yang memperantarai atau misalnya ada variabel-variabel lain yang uh, mengintervensi atau istilah lainnya sebagai moderator. Nah, seperti ini pada V ini dia langsung garisnya tidak melalui antara mediasi MI ke Y gitu ya. Tidak ke sini, tapi dia langsung ada di garisnya. Ya, dia menabrak langsung garisnya. Nah, ini disebut sebagai interaksi. Ini juga sama, ini juga sebagai interaksi. Gitu ya. Ketika melibatkan semakin banyak variabel, maka model itu akan semakin kompleks. Kenapa model itu semakin kompleks? Karena kita sudah menemukan konsep teoritis yang bisa menjelaskan model ini untuk mampu atau bisa diuji. Gitu. Jadi untuk merumuskan visualisasi seperti ini bukan mengarang atau mengira-ngira gitu ya, tapi kita menemukan garis besar konsep teoritis yang bisa menjelaskan kenapa mungkin model itu terjadi seperti ini. Gitu. Nah, ini salah satu contoh pada riset kuantitatif teori of planned behavior, teori perilaku terencana. Kita sering atau pernah mempelajarinya misalnya di psikologi sosial, dan teori ini juga tidak hanya ada di psikologi tapi juga diterapkan pada bidang-bidang ilmu lainnya, misalnya bidang ilmu ekonomi, manajemen, atau bahkan ilmu kesehatan itu juga menggunakan teori of planned behavior yang dikembangkan oleh Edson gitu ya. Bahwa perilaku nyata itu diprediksi oleh niat terlebih dahulu. Gitu. Jadi sebelum ada perilaku nyata, orang itu memiliki niat dulu. Nah, niat ini dibangun oleh apa? Niat itu dibangun oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Nah, setiap variabel ini dia ada arahnya, ada directionnya. Nah, ini adalah direction, ini direction, ini direction. Artinya kalau attitude, sikap itu directionnya langsung ke intensi. Subjektif norm itu juga directionnya langsung ke intensi. Begitu juga dengan apa namanya persepsi terhadap kontrol perilaku itu langsung ke intensi. Tapi ada satu model yang ditemukan ternyata persepsi terhadap kontrol perilaku itu ternyata langsung memprediksi perilaku gitu ya. Kalau dia punya persepsi yang baik tentang pengendalian perilakunya, maka kemudian kemungkinan terjadinya perilakunya itu akan semakin gede gitu. Di sini. Jadi ada pengaruh langsung. Tapi kalau misalnya ternyata oh enggak, perceived behavior control itu memprediksi dulu intensi, intensi memprediksi behavior. Artinya intensi dia berperan sebagai mediasi dari perceived behavior control ke behavior empiriknya, jadi perilaku nyatanya. Begitu. Nah, lalu apa ini di sini ada anak panah dua ini maknanya adalah korelasi, bahwa setiap variabel independennya ini saling berkorelasi. Begitu. Nah, lalu kemudian ini juga model lain yang terkait dengan melibatkan metode kuantitatif. Ya. Misalnya workplace bullying itu memprediksi psychological need memprediksi intrinsic motivation, sehingga kemudian intrinsic motivation memprediksi work engagement. Nah, ini ada beberapa model ini. Ini ke sini, ini langsung ke sini, ini langsung ke sini. Nah, gitu ya. Jadi modelnya menjadi semakin kompleks. Gitu ya. Nah, ini salah satu
konsep teoretik bagaimana kemudian pemeliharaan pada hubungan perkawinan, ya, bahwa perilaku pemeliharaan hubungan, ya, equity dan appreciation ini akan mampu menjelaskan bagaimana kepuasan dalam perkawinan, gitu ya. Jadi ini melibatkan banyak variabel-variabel X dan kemudian ada variabel perantara atau variabel mediasi, gitu. Kalau yang putus-putus ini apa? Ini adalah biasanya kalau divisualisasi putus-putus itu artinya tidak signifikan, ini tidak signifikan, tapi kemudian yang bold line-nya itu adalah yang signifikan. Artinya ini openness dia tidak signifikan langsung ke satisfaction, ya. Tapi dia melalui field appreciation, sehingga kemudian field appreciation, perasaan terapresiasi itu yang meningkatkan atau memprediksi kepuasan pernikahan atau perkawinan, gitu ya. Sehingga kemudian dari sini kita memiliki basis atau memiliki dasar ketika ingin melakukan pelatihan, melakukan edukasi, ya tentunya pada konteks ini edukasinya kepada misalnya eh, calon pengantin, gitu ya. Apa sih kira-kira hal-hal yang perlu menjadi perhatian agar nantinya pasangan itu puas, ya, atau pasangan itu bahagia dalam menjalani hubungan pernikahannya. Nah, gitu ya. Ada apa saja? Ada positivity, ada berbagi tugas, ada keterbukaan diri. Nah, gitu ya. Itu menjadi dasar-dasar penting, ya, pengambilan keputusan, membuat intervensi, dan kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih luas. Selain komunitas ilmiah yang sudah menjadi kelompok besar akademisi. Lalu teori mana yang mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel tersebut? Nah, sehingga kemudian kita perlu mencarinya. Nah, dalam riset kuantitatif, ya, peneliti itu memiliki teori-teori atau preposisi, ya. Ini adalah bentuk konsep atau abstraksi, ya. Lalu kemudian peneliti menguji atau memverifikasi suatu teori, ya, dari keterkaitan antar beberapa variabel tadi kemudian diuji. Lalu kemudian peneliti menentukan hipotesis, ya, sebelumnya sudah ditentukan rumusan dan tujuan penelitiannya dari teori-teori yang sudah ada, ya. Lalu kemudian peneliti mendefinisikan dan mengoperasikan variabel-variabel yang terbentuk dari teori tersebut. Sehingga kemudian selanjutnya peneliti mengukur atau mengobservasi variabel-variabel penelitian dengan bantuan instrumen untuk memperoleh skor-skor hasil pengukuran, gitu ya. Ini tadi contoh di awal terkait dengan definisi konseptual dan definisi operasional. Jika ada pertanyaan dan diskusi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.